إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إخلاصا في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعة والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan bantuannya lah dapatlah kita berhadir menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 26, kalam yang ke-144. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu, apabila kita niatnya ikhlas, maksudnya apabila kita beramal ibadah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Niat ikhlas ini diantaranya niatnya menjunjung perintah Allah Ta'ala atau bisa juga mengharap perintah Allah Ta'ala. Nah, kita beramal niatnya ikhlas, niscaya tidak kalah dengan orang lain. Contohnya kita menuntut ilmu agama. Walaupun menuntut ilmu agama di negeri kita ada ke luar negeri, tapi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, cangkal menuju untuk ilmu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang ada itu turun terus nuntut ilmu agama, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu tidak kalah dengan orang lain. Kita misalnya hendak menuntut ilmu ke luar negeri, duitnya nggak ada, yalah. Nah, ya di sini aja kita menuntut ilmu, banyak aja ulama-ulama kita di negeri kita. Nah, asal niat kita ikhlas, insya Allah kada kalah ya orang sekolah di luar negeri. Nah kayak guru sumumpul kan sidin paling jauh ke Jawa yang lah nuntut ilmu. Itu mungkin setumpang aja beberapa bulan aja lawan guru panggil. Nah artinya sidin ada sampai ke luar negeri, artinya masih di daerah Indonesia. Nah, ada nang Hadramaut, ada ke Mekah, ada ke Madinah, ada ke Mesir kan. Nah, ujar kabar kenapa? Karena sidin ini ada kurun meninggalkan kuitan bini. Lawan kuitan bini sidin ini kan ada kontak bisa lawan sidin. Nah, jadi sidin ini menuntut ilmu di daerah aja, saya keluar daerah paling daerah Jawa. Nah, cuman nanti yang penting niatnya ikhlas. Nah itu kada kalah lawan orang kan menuntut ilmu di luar negeri bahkan kan hasilnya itu manfaat sidin itu luar biasa kan, mengalahkan orang-orang kan sekolah di luar negeri. Itu suatu contohnya lah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain daripada amal ibadah, yang penting niatnya ikhlas. Yang penting ikhlas walaupun sedikit, itu mengalahkan niat dengan ikhlas walaupun banyak. Ada seorang ahli hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah ini bila berbatir itu mengandung makna, mengandung rahasia. Karena arti hikmah itu
Al-hikmatu hiya sirrul af'al. Bermula hikmah itu ialah rahasia segala perbuatan. Misalnya kita pun orang apa arti hikmah? Hikmah itu bangjar. Ada hikmah dalam orang lain itu. Hikmah itu rahasia perbuatan Allah. Contoh inilah. Misalnya orang tua menabung sumur, niatnya hendak mencari air. Barangnya air kesan wudhu kan, kesan minum kan, semandi kan, menabung di sumur, niatnya mencari air. Sekalinya dapat air, sekalinya juga dapat intan. Intan itu hanya hikmah. Rahasia daripada menabung sumur dapat intan. Padahal niatnya mencari banyu. Nah itu hikmah itu rahasia perbuatan. Nah, rahasia perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ada ahli hikmah. Kalau bahasa Arabnya itu ahlul hukama. Beliau ditanya orang, siapakah orang yang ikhlas itu? Kayak apakah tandanya orang yang ikhlas itu? Nah, jadi ahli hikmah menjawab, orang yang ikhlas itu orang yang pandai menyembunyikan kebaikannya, amal solehnya, sebagaimana dia pandai menyembunyikan keburukannya dan keaibannya. Itu kenapa? Karena itu lebih mendorong kepada ikhlas, lebih aman daripada riya dan ujub. Itu kita beramal ibadah atau berbuat kebaikan, kalau disembunyikan, sembunyikan saja daripada pengetahuan makhluk. Nah, karena hati kita ini bisa dihingga salah mendengar. Nah, amal kadang kalau disembunyikan, malah azan berdiaman aja. Bayi ini kan azan itu disuruh nyaring, ya pakai mic, suaranya nyaring. Nah, itu kalau amal memang kadang-kadang disembunyikan, itu hati ya dijaga, hati dijaga sambil meminta kepada Allah supaya Allah Taala menghindarkan daripada sifat riya dan ujub dan takabbur. Kalau amal itu kalau disembunyikan, sembunyikan saja. Fisik tetap menyembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan amal jahat keburukan kita. Kalau kita kan aib kita nih, keburukan kita ketahuan mana kelihatan orang kayak itu juga hendaknya kita menyembunyikan amal baik kita. Seandainya kita beramal baik, contoh misalnya apa, puasa sunat kan harus pakai kisah. Ya Allah, bayang tahajud harus pakai kisah. Baca salawat misalnya 1000 sehari 1000 kali saya harus pakai kisah. Baca istighfar, baca tasbih 500 kali saya harus pakai kisah. Menghatamkan Quran berapa kali sudah khatam harus pakai kisah. Bersedekah kalau sembunyikan harus pakai kisah. Nah, jadi itu lebih mendorong kepada ikhlas. Jadi orang ikhlas itu orang yang pandai menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana dia pandai atau pisir menyembunyikan kejahatannya. Ada lagi ditanya, ulama itu ditanya, apa puncaknya ikhlas? Apa artinya ikhlas yang paling tinggi apa? Ini ulama ini berbeda-beda pendapat lah. Jawab bujurnya berkata, ujar sini ikhlas itu bahwa engkau katakan tujuh dipuji oleh manusia. Nah, kan nafsu kita ini kata tujuh dipuji dan katakan tujuh dihina, itu nafsu kita ya. Nah, nafsu ini kadang-kadang membawa menjerumuskan. Jadi bila orang itu katakan tujuh dipuji, artinya kayak ini sama aja dipuji kan, dihina nggak ada berubah hatinya. Kalau kita bisa berubah biar cekung ingin nyembeti kita, menghina kita, disarik kita. Atau ada orang yang memuji kita, bisa nyemong kita. Itu hati kita masih ada stabil. Orang yang ikhlas itu hatinya sama aja dipuji orang, ada nyemong padanya. Walaupun sedunia memuji kan nyemong pada anggapannya apa? Pujian manusia itu kada bermanfaat juga, kada menambah pahala
Kemudian dihina orang, ya ada sakit hati sedikit pun nggak ada sakit hati, sedikit pun nggak ada tersinggung. Kita kan bila disebut orang bisa merapor seorang-orangnya nih, atau membalas. Nah itu hati kita masih ada terima lah. Apa sih hati kita masih ada stabil kan? Nah, jadi orang ikhlas itu dipuji orang nggak ada kan? Nah, dihina orang kada peduli. Oleh karena itu orang hatinya itu aman biar tanpa di mana banyak orang pak, aman. Karena sorangan kan aman sama aja. Menurut kita kadang-kadang di mana banyak orang bilang bagus ya gara-gara sholatnya nih. Nah, pas sorangan kebaran aja. Nah itu kata Sayyidina Ali tandanya kan ikhlas. Kita ini kan harus menjadi orang lah, masing-masing aja menilai diri sendiri, masing-masing aja kita koreksi diri masing-masing. Tidak usah kita menilai orang, menyebut orang. Nah, ada kisah ini hadis lah. Rasulullah SAW mengisahkan, punya Rasulullah, enak imbah terjadi hari kiamat kan, ada sekelompok manusia dibawa oleh malaikat menuju surga. Kita di akhirat ada sekelompok manusia dihalau oleh malaikat untuk menuju surga. Kadang dasar masuk surga ada. Bapak kita ditampilkan malaikat naik surga, nah surga. Ada masuk ada. Masuklah dicium makan orang bau surga sampai kalau bahasa Arabnya itu wastan syaku raihaha. Mereka itu mencium insyiqaq. Kalau bahasa buuduan apa memasukkan banyak ke dalam hidung Allah. Kalau kemudian memasukkannya al-istinsyaq bahasa Arabnya. Ini bau surga itu semua masuk ke dalam hidung. Hanya mana sudah mencium bau surga ya, tapi belum lagi masuk surga. Nah, dicium makan Tuhan. Orang sekelompok manusia tadi. Nah, kemudian disuruh melihat singgasananya, singgasana makan walaupun di luar surga. Cuma diperlihatkan keindahan di surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Tiba-tiba ujar malaikat tadi berseru, ayo sudah pulihkan kasar, artinya jangan masuk surga, pulih mak ceweknya itu leh. Nah pulihkan. Makanya malaikat la nasiba lahu fiha, kalian tidak mendapatkan bahagian surga ini. Ujar malaikat tadi. Lalu mereka itu kembali ke kasar ini kemana tempatnya, pokoknya belum lagi masuk neraka, jangan dimasukkan ke neraka nih. Ada jadi masuk surga. Lalu mereka kembali daripada tempat itu keadaan rugi dan menyesal, sebagaimana penyesalan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Nih, mulai diciptakan dunia nih sampai berakhir dunia nih banyak pula orangnya nih di dunia nih. Orang di dunia ini banyak orang menyesal. Nah, penyesalan mereka dikumpulkan perataannya, dianggap kepada orang itu kayak apa menyesalnya, ganalnya penyesalannya nih. Nah, menyesal dan masuk surga. Lalu mereka itu berpikir, wahai Allah, wahai Tuhan kami, seandainya kami masukkan aja langsung ke neraka, jangan diperlihatkan surga tadi. Ini membuat kami sakit hati. Kan nyakanya kami ini langsung aja masuk neraka. Tak kurang aja menderita aja. Bagi neraka cuman tak kurang jauh penderitaan daripada dilihatkan surga. Sengaja kan masuk surga, timbul ke neraka. Ujar Allah Ta'ala, aku sengaja maka itu lawan nikah berbuat dengan itu. Kenapa? Karena dulunya engkau waktu di dunia ketika menyuarakan kita barang aja ibadah pas di padang banyak orang pindah bagus. Nah ini maksudnya siapa? Orang-orang yang ada ikhlas dalam beramal kayak itu, penyesalan ya. Nah ibaratnya tuh ibarat di waktu
diunjuni, pas sudah kena disisir, I-nya kan apa namanya dia kepuyuh pada apa namanya umpan samanya arah apa terjebak. Nah ibaratnya itu hendak memakan umpan, sakanya kan makan umpan malah disembelih orang. Ya kalau kita dilihatkan keindahan sakanya, kita harapan besar sudah hendak masuk ke dalam surga itu ternyata ditarik, jadi masuk ke surga. Itu gara-gara kalian waktu di dunia ketika bertemu dengan manusia kisah tawadu, tapi ketika kita menyurahkan sombong lawan aku, sombong lo orang gelak waktu beribadah sesorangan sembahyang di rumah beberapa aja dianggapnya Tuhan itu apa? Dianggapnya Tuhan itu sama kawan-kawan beberapa aja, nah kayak menghadapi kawan bahkan kita kawan kita beberapa aja kok menghadapi biasa-biasa aja, tapi kalau di padang banyak orang bina bagus, bina rapi, bina bagus ibadah, orangnya sombong lawan Tuhan, tawadu lawan manusia. Nah aku sengaja kayak itu supaya kamu menyesal. Nah jadi kita kan kayak itu Pak, dilihatkan surga, diciumakan surga, sakanya ada jadi masuk surga, ini tarik masukkan ke dalam nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tak masuk orang yang ikhlas dalam beramal dan menuntut agama. Kemudian kalam yang ke 140 gimana? Cara supaya ikhlas di sini lah. Cara supaya ikhlas ialah apapun yang terjadi maka pandanglah fi'lullah. Fi'lullah itu perbuatan Allah, sunyaan seberataan. Apapun yang terjadi, maksudnya apapun yang kita gawi daripada ibadah tentunya itu pandangan hati kita gawian Tuhan, perbuatan Allah Ta'ala juga. Namun kesadaran hati sudah kayak itu, insya Allah kita akan mengakui itu ibadah kita. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Salah satu makna daripada la ilaha illallah artinya yang memperbuat aku beribadah untuk ilmu Allah Ta'ala juga. Ya Allah, menggerakkan la ilaha illallah, la muharrika illallah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Kita bergerak ke sini itu atas izin Allah, karena Allah itu dan ilaha Allah Ta'ala. Ya Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kesadaran hati kayak gitu deh. Nah supaya ikhlas ya Allah. La ilaha illallah, la musakkina illallah, tidak ada yang mendiamkan kita kecuali Allah Ta'ala. Kan kita nih ada bergerak berdiam, ada bergerak berdiam sama-sama dia lah. Nah mendiamkan kita Allah, nah menggerakkan kita Allah Ta'ala juga. Nah itu pandang keseberatan itu apa? Fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala. Nah bahasa tauhidnya apa? Itu nah, yaitu memandang wahdaniyatullah. Itu bahasa tauhidnya, yaitu memandang wahdaniyatullah. Wahdaniyatullah itu keesaan Allah fil amal, pada segala perbuatan. Artinya Allah Ta'ala aja satu-satunya orang yang menggawi ini, ada datang lain. Nah, Allah Ta'ala aja sorangan yang menggawi ini, baik menggerakkan aku, baik mendiamkan aku, ya Allah, baik melangkahkan kakiku, melambaikan tanganku, menggerakkan tanganku, menulis, membuka kitab, seberataan itu wahdaniyatullah, keesaan Allah Ta'ala. Artinya sorangan Allah Ta'ala menggawi fil amal, pada segala perbuatan. Walaupun pada zahirnya banyak kayak kalau kita lihat di orang yang menggawi mulah masjid, mulah apa ya Allah itu, tapi satu aja sudah pandangan kita, Allah Ta'ala juga sorangan menggawi, menggerakkan, termasuk diri kita, hati kita, ya Allah. Nah itu kalau pandangan kayak itu, ada apa lagi? Insyaallah mengakui itu ibadahku, ya Allah, bila aku itu namanya ikhlas. Nah, ibaratnya itu ampun orang juga, bahasanya ampun orang juga, ampun
bisa dituntut orang. Nah, di dunia yang saya itu karena orang, tapi misalnya mengakui bisa dituntut orang. Nah, apalagi mengakui perbuatan Allah Ta'ala, ya perbuatan seorangnya, nah itu dituntut Allah Ta'ala, jangan dia akan bayar. Nah, disebutkan dalam kitab lah ujar sidin, ujar ahli hikmah tadi, sepatutnya bagi orang nambah amal itu dia mencontoh adab ketika ia beramal itu, mencontoh adab siapa? Mencontoh adab daripada pengembala kambing. Orang bingung kambing, menggembala kambing aja, pulang kambing itu kemana? Ke tempat nama situ banyak umpai, menggembala kambing. Di situ kita kalau mengambil pelajaran, kalau mengambil adab daripada tukang gembala kambing, kata beliau kayak apa? Nah, ujar sini pengembala kambing itu, ini pengembala kambing namanya membayar ya Allah. Bila sampai waktu sholat, wudunya, mungkin di situ ada wuduan dan sumbernya wudunya. Nah, jadinya amal kamu sedikit ya udah deh, ini hilang kambing. Mau pada maunya sembahyang di pandang kambingnya situ, di kambingnya situ. Nah, ingin itu waktu sembahyang itu adalah hatinya tuh minta nilai kambing adalah ada orang biasanya kambing itu dianggapnya biasa aja. Kalau ini sedang hati nih, udah kambing kuning memberi apa amplop sembahyang, jadi kebaikan sembahyang kuning, udah kambing itu menilai aku, udah kambing itu memuji aku, ada itu biasa aja. Nah, hendaklah kita mencontoh orang dan pengembala kambing yang beribadah sembahyang di kambingnya, artinya ada sedikit pun kadang menuntut pujian daripada kambingnya itu. Ibadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sembahyang itu besar. Orang karena ya Allah pasti bodoh. Orang karena bakal nih pandiri. Tadi ada orang minta pujian lawan kambing, lawan binatangnya rendah. Nah kayak itu juga kita nih. Ketika kita misalnya beramal ibadah, tak karena dipandang banyak orang. Tapi jangan menganggap orang kambing lah, ini istilahnya ya. Lah itu kambing ya berarti karena itu ini istilah aja. Diumpamakan aja. Artinya tuh kita kan usah minta nilai orang. Nah, orang karena kalau memberi pahala itu kayak kita kambing tadinya kan kalau memberi pahala ya Allah. Memujinya kadang-kadang ngerti. Nah kayak itu juga kita jadi sembahyang di pandang banyak orang di sekitar melihat ibadah kita. Biasa ya kita karena terpengaruh biar orang memuji kan, biar orang menghina, melihati kan, ada pengaruh. Nah, karena apa? Karena kita belajar lawan orang balik di pandang kambing kan, ya ada kambing terpuji lawan kambing, kita lihat kita juga. Karena banyak orang kadang-kadang minta puji lawan orang, tapi hendak kalau Allah Ta'ala aja. Nah, jadi orang sudah mengamalkan kayak itu, dia dipandang banyak orang, dipandang di tempat sunyi kayak Allah. Iya kan, kadang-kadang berdua sama aja ya. Jadi di yang orang atau diistilahkan gitu toh ya Allah. Nah, kemudian 146 Allah menyembunyikan 3 di dalam 3. Allah Ta'ala menyembunyikan 3 di dalam 3. Nah sini ada keterangannya lah. Terus menyembunyikan ridha-Nya di dalam taat ibadah, walaupun taat yang paling kecil. Nah, artinya itu
Allah, sekecil apapun ibadah itu jangan kita meremehkan, jangan dianggap enteng. Kenapa? Situ ada Allah Ta'ala meletakkan keridhaannya. Maksudnya bila kita menggawi sekecil apapun taat itu dengan syarat ikhlas adalah, maka siapa tahu di situ Allah Ta'ala ridha. Siapa tahu dengan berkah itu Allah ridha, lalu dimasukkan kita ke dalam surga. Ya Allah. Contohnya, anggaplah nang halus itu membuangi aku di tengah jalan. Aku halus ya. Kita melihat kita berjalan bulik daripada itu malam pada melihat siang kita berjalan ada melihat paku, ambil paku itu singkirkan. Niatnya apa? Niatnya supaya orang kira lalang ada celaka, ada putus banyak, gitu, ada terjejak paku. Nah itu ibadah, itu orang ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan diremehkan paku di luar biasa. Jangan. Bila kita buangin itu, siapa tahu kita gara-gara itu masuk surga, Allah Ta'ala itu lawan kita. Gitu. Cacat, lahir cacat, ya halus ya cacatnya kadang-kadang. Ya Allah, melihat saya ya Allah. Ambil, misalnya tadi ada tisu, tadi ada apa tuh sesapunya, ambil pakai tangan nggak apa-apa. Karena apa tangan kita sekebat bernajis, kena uang, masuk tangan kita di bawah duluan. Gitu. Nah misalnya tadi ada sesapu kecil biasanya, ada atau tisu ada, ambil pakai tangan, bapak juga tangan. Namunnya tangannya bekas saya masuk ke saya. Nah itu jangan dianggap remeh. Karena itu nyata sudah Rasulullah mengatakan ini dari seiko, ini dari itu dia peludah ke dunia ini, lautannya hambar ya Allah, kadang ada lagi masih satu apa nih kelingkingnya ini dia mengangkatnya ke dunia ini, melihat lagi gila ternyata masih tergila-gila karena aromnya lagi mini di rumah, jadi apa nih ininya jadi dia congaknya ke dunia nih. Nah, maharnya kan ada 50 juta. Jadi sekecil apapun ibadah itu jangan dianggap remeh. Apalagi misalnya ibadah menggana ya lah, kecil jangan kita anggap remeh. Apalagi menggana, misalnya baca maulid itu kan termasuk donal ya pahalanya ya lah. Baca burda atau baca selawat untuk ilmu atau menolong orang yang harus sedekah. Sekecil apapun ya lah, jangan dianggap. Artinya hendaklah kita berajin untuk mengamalkan, jangan boleh untuk mengamalkan. Dan itu yang pertama. Dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Artinya sekecil apapun maksiat itu sebisa kita untuk menghindarinya, untuk meninggalkannya. Sekecil apapun maksiat itu jangan dijauhi. Kenapa? Kalau di situ ada kemurkaan Allah, kemurkaan Allah. Nah, misalnya duduk, ini ada kucing, ini mati teling kucing. Aduh, dia kucing saya mau mandir ya Allah, miau apa misalnya. Ada mati, ada apa kucingnya cuma kucingnya terkejut deh. Nah itu jangan digawi. Kalau kita Tuhan sarik habis gara-gara mati teling kucing masuk neraka. Ini makhluk yang kada batal dan kada berdosa ya Allah. Si kucing nih kan ada Allah perempuan nih mengurung kucing. Caranya tadi kan melapas ya Allah. Habis kucingnya kelaparan, namanya mengorokot apa tuh lantai. Nah bisa masuk neraka beginian itu gara-gara mengurung kucing. Jadi sekecil apapun maksiat itu jangan digawi, hendaklah dihindari. Nah, apalagi maksiat mengenal ya Allah. Nah, karena di situ ada kemurkaan. Kemudian yang ketiga, dan Allah menyembunyikan akan wali-walinya, kekasih-kekasihnya itu di dalam makhluknya yang banyak nih. Sudah ada wali-wali Allah Ta'ala yang tersembunyi, disebut dengan wali mastur. Wali mastur ini alim. Nah,
maksud ngalih itu kalau pindah kita ini ada bisa mengontrol bergaya dipul kita kan Tuhan teman sidin. Nah jadi kita atau kata jumlah harapan harap tak pakai kawan dan wali misalnya ya Allah untungnya pemaaf. Jadi oleh karena itu apa maksudnya oleh karena itu kita ini hendaklah menghargai setiap orang dan berbaik sangka kepada setiap orang sampai orang gila itu lah ya Allah kira-kira bisa nyawalin ya wali kan ada kalau orang kayak orang gila yang mana topik kawaliannya nih orang punya orang gila pada wali nih ada kayak itu penyakit kayak jompang-jamping nih. Nah, jadi oleh karena itu kita hendaklah berbaik sangka kepada orang, jangan menghina dan merendahkan orang. Pilihnya wali mastur. Dan Allah menyembunyikan akan wali-walinya di dalam makhluknya. Wali mastur ini banyak banget ya Allah. Siapa tahu di perkumpulan kita ini ada wali ya Allahnya, dia pendapat ulama hadis Nabi tidak ada perkumpulan orang Islam baik-baik nih di tempat kebaikan nih 40 orang ada situ wali seikom ya Allah. Alhamdulillah nih lebih daripada 40 ikom ya Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita kalau misalnya ada nama atau ibu jo ya Allah gitu, jangan disampaikan ini wali ya Allah. Gitu. Ada orang mendengar seorang ulama di Jawa. Kalau ada nyebutkan anak sini nggak, pokoknya Gus. Kalau Gus itu biasanya kan anak kiai. Gus siapa kayak Gus Dur kan? Gus siapa gitu lah. Gus itu biasanya anak kiai. Kalau di Jawa itu anak kiai itu dihormati walaupun pindah macal di Jawa. Atau Gus apa lagi misalnya ingat alim jual. Gus. Kalau kita di sini kan anak kiai kita ya kalau kita ya Gus. Ujar sidin pemandir. Sidin ini termasuk pecinta ulama, pecinta wali-wali. Ujar sidin aku neneknya sidin. Asa kada sanggup minta kepada Allah ya Allah jadikan ulun walimu, jadikan ulun kekasihmu pun aku kada sanggup di sini gitu. Kenapa? Berat sekali jadi wali itu. Tapi aku minta ini Allah jadikanlah ulun pecinta para wali, pecinta para kekasihmu. Karena di sini orang yang mencintai wali ini sama aja surganya juga itu juga kan ada hadis Nabi al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai nanti di dalam surga. Maksudnya nanti yang cintai ini orang-orang saleh. Contohnya bersyukur wali. Ya Allah. Kita ini sebenarnya jadi pecinta sini kita syukur walaupun kita akan jadi wali. Kenapa? Kalau kita tujuh-tujuh cinta lawan sidin, dalam artian kita mengamalkan dan sidin sampaikan, ya malah kita sidin masuk surga, kita masuk surga juga dikumpulkan dengan sidin sama aja surganya kita. Nah, orang pecinta ini biasanya walaupun orang awam cuma cinta hatinya cinta, ibaratnya tuh sandangan tuh ada. Lain orang yang jadi wali, ada kegamangan jadi wali. Itu diberikan ujian, diberikan balak. Sanggup lagi kita kan sanggup dari sama laman seharian malam ini paling dingin udah sanggup mencari tempat ke warung. Ada di sini berkisahnya. Ada deh Habib orangnya, Sayyid orangnya. Cuman belum lagi jadi wali, cuman kita anak jadi wali kan apa? Anak jadi wali kan apa? Anak jadi kekasih Allah kan apa? Nah, anak jadi nabi yang pada awal, anak jadi wali kau aja. Nah, dengan amal di banyak dia amal kau diusahain, tapi kalau jadi nabi kan apa? Nah, si orang ini hendak jadi wali. Nah, kalau Habib itu dia hendak jadi wali nyaman aja. Ya sudah ada ini ya ikatan nasab mulia dengan Rasulullah nyaman aja. Jadi datangnya ke seorang wali kutub. Wali kutub ini kan pangkatnya tinggi sudah.
tahu jumpa dengan Rasulullah nah. Wahai Syekh, ulun hendak jadi wali, jiwa. Nah, tolong doakan ulun supaya jadi wali. Inggih, kena ulun sampaikan lawan datubian kepada Rasulullah, supaya Rasulullah yang menyampaikan ya Allah kepada Allah Taala. Nah, akhirnya seorang wali menutup tadi ya Pak, dengan karamat sidin ketemu dengan Rasulullah, lalu disampaikan sidin itu jujubian si fulan bin fulan hendak jadi wali. Wahai Rasulullah, tolong doakan sampaikan kepada Allah supaya jadi wali. Akhirnya jadi wali. Tapi Bang, sidin garing terus, anak sidin garing terus, bini sidin garing terus, sama garing. Tetap mayawan kali wali kota kayak apa dia? Aduh sakit banget jadi wali aja. Nah, ada nyaman jadi wali ya. Apakah lagi nampak kutub itu menjama bainal ilmi wal amal wal balwa. Orang yang menyimpan antara ilmu, amal dan bala, menyandang bala, ada nyaman jadi wali. Anak jadi wali anaknya, menjadi wali Allah Taala. Kayak ulun ya Allah jadikan ulun jadi wali. Apakah lagi saya jadikan ulun jadi wali kutub? Mau diangkat Tuhan benar, langsung mati bisa. Ada tahan, abur bang jadi wali kutub, cuman sejam aja. Kau menahan, lalu mati. Ada kau menahan, saking ini benar jadi wali ini karena bala ditimpakan kepadanya, menahani, menyandang bala-bala orang lain. Maksudnya menyandang bala di kampungnya tuh. Ada kayak itu. Gurunya nih bepadir lawan muridnya, itu anak bapak kau doakan sekalinya kok bepadir doakan supaya jadi wali kutub. Doakan dulu kamu dia bisa jujur wali kutub, cuma langsung mati ibaratnya. Ada sabun. Oleh karena itu ulama-ulama kita dan pakatnya sudah jadi wali itu menyandang komplikasi penyakit itu ya. Kita memandang wajar aja kenapa karena sini menyandang bala gitu. Tadinya nyaman dia jadi wali ya. Kau lah garing sebulanan, setahunan menyandang penyakit. Kita nasihat ya Allah tadi nyaman garing. Ya Allah, biar nyaman-nyaman makanan tapi dia dapat ada beliau ya Allah. Nah, jadi jadi sidin nih, menurut sidin nih ya Allah. Aku di sini lebih baik jadi pecintawan. Tadi dari resiko, tapi di akhirat sama aja surga aja jawab. Dikumpulkan dengan orang yang ia dicintai di dalam surga itu juga. Di dunia ada resiko apa menjadi wali berat. Nah, jadi kita jadi pecinta wali ini alhamdulillah sudah ya Allah. Nah, tapi misalnya diangkat Tuhan jadi wali ya ada apa aja ya. Nah, coba tadi apa menyandang bala jadi Allah Ta'ala menyembunyikan akan wali-walinya di dalam makhluknya. Banyak wali-wali dan mastur tertutup. Nah, oleh karena itu kita melihat orang makin mana jangan langsung sama buruk ya Allah, jangan langsung menghinakan mempunyai wali gitu. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 5 kita ulangi, hitung mulai bawah, kita ulangi sedikit. Baris ke-6 dihitung mulai bawah halaman 5. Ya Allah, bacaannya maka terkadang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihitung mulai bawah baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, maka terkadang air mutlak itu, air mutlak tadi kan air dan semata-mata air, ada kaitannya. Air mutlak ini ya air suci, dirinya tuh suci air dan kawat menyucikan, yang lain suci menyucikan, air suci lagi menyucikan. Artinya kawat dipakai dengan wudu, diwajib dan menghilangkan najis. Nah, maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya
berubahnya itu sebab mukhalatah. Nah, apa arti mukhalatah itu? Artinya bercampur, air itu bercampur dengan benda yang suci yang tiada boleh membedakan. Maksudnya yang kada kawa dibedakan, artinya menyatu lawan air itu, dan menceraikan dia, artinya ada kawa juga memisahkan benda itu lawan air itu daripada air. Nah, dan tiada masyarakat memeliharakan masyarakat malih air itu daripadanya, yaitu seperti kumpuma. Mungkin aku menjelaskan lagi, baca dulu. Seperti kumpuma itu sumbat lah, dan kapur, nah, batu kapur, dan mani. Ini kan benda-benda yang suci deh. Kumpuma itu suci, kapur suci, dan mani itu suci kan? Suci. Kan keluar di kamalan kita, kamalan muka, kamalan belakang. Kamalan muka kami kelak itu najis, bisa wadi najis, bisa madi najis, bisa darah. Ada orang keluar darah di kamalan muka najis juga, mana najis juga. Kalau mani itu suci. Bahkan mani najis kita ini najis beratan. Kita ini daripada air mani Allah. Jadi mani itu suci. Jadi misalnya tapih tuh, ada palet banyu mani ya Allah, hari maninya, apa tapi itu di bawah sembahyang yang ada najis. Mani itu benda suci. Nah, dan buah kayu, banyak kayu orang muda, buah durian ya Allah, batangnya tuh ya Allah. Nah, ini benda-benda suci tak buat dibayar oleh baik. Nah, ini maksudnya lah banyak orang daripada 2 Kalau istilah dalam yang fikih 2 itu ya 216 liter. Nah, ini dalam fikih itu ada namanya air sedikit, ada namanya air banyak. Kalau air sedikit menurut ilmu fikih itu yang kurang daripada 216 liter. Anggaplah 200 liter. Itu air sedikit kan. Nah, kalau air banyak itu 216 liter ke atas. Maksudnya atau lebih, itu dikatakan air yang banyak. Nah, mungkin air yang sedikit nilai kurang daripada 216 liter, disebut dengan 2 ulah. Nah, lalu kebuatan benda suci, bukan benda najis lah. Contohnya kayak kumpuma tadi, kasumbat. Nih, anggaplah misalnya baju seember itu kan jauh banget daripada 20 seember. Kira-kira berapa liter? Paling 10 liter. Seember, banyak air mutlak nih, seember. Lalu kebuatan apa warna makanan kasumbat situ? Atau kebuatan kapur. Namanya kasumbat tadi kan, kasumbat hijau jadi hijau yang bajunya lah, kasumbat kuning jadi kuning kalau bajunya lah. Nah, ini kebuatan kapur tuh bisa keruh ya Allah, bisa keruh. Nah, atau mani dia kebuatan itu ya Allah, punya mani. Nah, atau buah kayu, atau kopi, saya juga kopi, bubuk kopi. Kebuatan situ kan kopi itu benda suci. Atau susu kebuatan situ, timbul karo, ya Allah. Nah, atau teh misalnya kebuatan situ ya Allah, timbul kayak abang ya Allah. Nah, ini pokoknya benda suci, bukan benda najis. Nah, dan ditilik, coba kita lihat ya variasi banyak kebuatan. Anggaplah kopi, sesendok misalnya kopi, atau 2 sendok atau 3 sendok tuh. Nah, jika adalah ubahnya itu berubah, misalnya warnanya berubah ya Allah, banyak
berubahnya banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan hadas. Ibaratnya itu kesan wudu, mandi wajib atau menghilangkan najis. Hanya suci jiwa hukumnya, tapi suci masih. Artinya banyu itu kau aja kesan minum boleh, kesan manggangan, membuat hidangan sop boleh, ya Allah kesan gula apa, kesan diminum boleh, cuman ini suci aja, cuma kalau lagi minum mensucikan. Nah, tapi tadilah kalau parah benar berubahnya, hanya ada cangkir putih nih, ada kopi, anda boleh contohkan. Nah, contoh kayak gini lah. Ini di dalam cangkir ini misalnya air mutlak, air semata-mata air putih ini nang sah kesan wudu, ya kesan wudu sah. Nah, lalu misalnya ada bubuk kopi, orang bisa sendok, sendok membantu orang membuat, orang aduk. Nah, kayak apa ya warnanya ya? Ada pangkiran kental lah, ada ya orang tadi ada hibah badan orang membuatnya. Nah, ya pokoknya aruh lah, aruh. Nah, aruh. Nah, itu kalau biasa itu parah kah? Belum parah kah perubahannya? Amun kita mengolah ini bisa memadahkan parah. Ujar sidin nang menilai itu jangan kita hendak mengetahui toh banyu itu perubahannya parah kan ada kan, kita datangkan orang imbah itu orang ini kan tahu ada kita buat di kopi. Nah, mbak itu kita suruh ini menangguhi ini banyu ini menurut ikan banyu apa? Amun ini bisa masih berpikiran begini banyu di kinumnya masih kan ada rasa kopi ya. Ah, enggak orang kan tapi banyak dari membuatnya. Nah, warnanya masih karo-karo, cuma ini karena kau menebak. Nah, itu berarti belum parah lagi perubahannya tuh. Jangan kita menilai orang lain yang disuruh menilai. Apa? Amun orang kopi kah, teh kah, atau dibuatinya bubuk apa? Nah itu narinya kan kau memastikan, berarti itu dianggap belum parah lagi. Nah, lamun belum parah masih gaul lagi di kesan wudu. Nah, itu jarang dijelaskan. Berarti banyu itu belum apa mustamal lagi. Nya mustamal itu ada dua lah. Ada banyu mustamal itu gara-gara sudah terpakai gasan membasuh anggota yang wajib, anggota wudu kan atau mandi wajib kan. Ada mustamal itu gara-gara kemasukan benda, dengan kemasukan benda itu lalu perubahannya sangat parah. Nah, sangat parah itu kayak apa? Orang kita suruh datang tadi, kita suruh menanggung, langsung ini menanggung ini kopinya pasti ya. Nah itu parah dah. Kalau orang langsung menebak, tapi kalau dia masih mikir kopi kan apa kan? Belum parah lagi. Masih tahu kesan wudu. Nah, jadi jangan kita menilai orang lain menilai. Gitu orang akan tahu. Kalau ini langsung tahu ini kopi ya, itu berarti ada perubahannya. Aman parah apalagi kesan wudu mandi wajib. Tapi kalau misalnya masih mikir kayaknya kopi kayaknya teh atau kayaknya nah itu belum parah lagi, masih kawan dasar wudu mandi wajib. Nah, gitu. Tapi mandi wajib ada cukup gini ya Allah. Nanti dicontohkan aja, diistilahkan aja. Nah, ulun ulangi lagi lah. Bercampur, mukhalatah artinya bercampur dengan benda yang suci yang tiada boleh. Artinya tak membedakan
dan menceraikan dia daripada air, dan tiada masyarakat memeliharakan air itu daripadanya, yaitu seperti hukuman dan kapur dan mani dan buah kayu termasuk kopi ya Allah. Dan ditilik pilihan dia, dan manilik ini jangan kita orang lain, nah kada tahu. Nah, jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya namanya tulak, ini sudah menanggung ini ya Allah. Ini jadinya air kopi nih, nah berarti sudah itu perubahannya sudah sangat parah kan. Nah, maka dia dapat air itu menyucikan, dan artinya kalau orang kesan wudu mandi wajib ya Allah dan menghilangkan najis, hanya suci juga hukumnya. Cuman kamu kesan ingin minum kalau boleh aja ya Allah. Nah, kalau boleh itu kita memakan najis, meminum najis ya Allah. Daripada jika ada obatnya itu sedikit, misalnya obatnya sedikit aja ya Allah, atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air itu seperti kembang itu ya, anggaplah lumut. Air itu karena kelawasan kadang lalu berlumut lalu hijau. Nah, kalau kita tahu baju sungai lah, baju sungai dia baju sumur atau di tajau kelawasan mereka dipakai lalu berlumut lalu hijau, itu berubah dengan sendirinya. Nah, balik halaman 6. Maka air itu suci menyucikan juga. Nah, jadi kayak banyak tadi sedikit lah, lalu kemasukan benda yang suci. Nah, sekalinya ubahnya tuh sedikit saja. Nah, ubah sedikit itu siapa menilai? Ya orang tahu tadi menilai. Oh ini aja kada tahu air apa. Nah itu kan itu berarti ubahnya belum parah lagi, sedikit aja. Kalau ubahnya tuh berarti awal biasa menyucikan wudu ya Pak. Nah, atau apa berubah ia dengan suatu yang jadi, artinya berubah dengan sendirinya, bukan kita mengubah daripada air itu seperti kembang itu ya anggaplah air itu populer itu kan berlumut. Kalau bahasa air itu berlumut, kalau berdakar itu populer kan populer itu kan berjamur kayak bunga, namanya disebut dengan kembang tadi. Nah, seperti kembang atau lumut. Nah, maka air itu suci menyucikan juga. Kan kita bisa menampung banyak nih tajau lawas 2 tahun 3 tahun kan dipakai, makanya berlumut hijau bajunya itu masih dawat biasa wudu mandi wajib, walaupun berubah sifat warnanya jadi hijau, tapi yang berubah dengan sendirinya, berubah dengan sebab alami ya. Nah itu masih dawat dipakai dasar berwudu, apalagi dasar minum, jangan dibuang, apalagi banyak kali kayak kita ini kan banyak nyaman ya kalau sungai banyak kan. Kemudian belum lagi sejam lah. Kedua, berubah sebab mujawir. Mujawir itu ada maknanya, yakni berarti air berubah sebab mujawir, yakni bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibezakan dan diceraikan. Artinya nangkawa dipisah. Kalau tadi kan karena kau dipisah lah. Kalau tadi kasusnya pertama tadi banyu kebuatan kopi, awal sudah kebuatan kopi itu awal dipisah apa lagi? Ini sudah bercampur situ. Nah, kalau kasus yang kedua gini, airnya bercampur dengan benda suci, tapi apa yang boleh dibedakan, artinya kawan dibedakan dan bisa kawan dipisah. Imba diangkat benda itu daripada air itu bisa sudah ya. Nah, daripada air seperti gaharu, kayu gaharu itu harum-harum. Contoh misalnya banyu kita, ini kisah banyu kurang daripada 2 ulah lah, amunnya banyu 2 ulah atau lebih, itu kan jadi masalah. Pakai sumur itu kan, situ karena perbuatan apa kayaknya lebih daripada 2 ulah, ada jadi masalah. Makanya ini banyu bah kalau nih di belakang nih ada pulau buat masjid nih masih berbanyu lah. Itu walaupun itu ada ayam mati, ada bangkai ayam mati, ada bangkai biawak mati,
Di situ misalnya ada pengenaan, cuma ada walaupun itu lebih daripada 20 itu boleh kan namanya wajib boleh sih Pak. Anda cuma gaya Pak, bahas pembuangan orang apa? Geser bodoh boleh sih Pak. Geser pada tapas membuangin bekas kami anak boleh itu sah. Nah, jadi itu kalau air lebih daripada 20 itu ada jadi masalah. Ini maksudnya banyonan kurang daripada 20. 20 itu berapa? 216 liter. Kurang daripada 216 liter. Nah, lalu kita buat benda suci yang seperti tadi gaharu, kayu gaharu. Kita buat bisa jadi dalam ember kita. Situ banyak kita buat ke situ. Nah, itu bisa menjadikan berubah. Kalau artinya baunya lah bau harum, bau gaharu. Nah, cuman kalau dipisah, ambil gaharunya loh. Anda lain kan bisa saudara kayunya deh. Itu maksudnya maksud kawan boleh dibedakan dan dicerahkan agar kawan dipisah. Nah, dan cendana ini termasuk benda-benda kayu-kayu harum-harum nih. Dalam menyentuh lalu berubah ya, baunya deh. Dan minyak itu ya, minyak misalnya minyak lama, TTG di baju di ember, minyak ada bercampur, ya ada pada di atasnya menggenang di atas luar, kalau dipisahkan minyak itu ada bercampur minyak. Nah, minyak itu benda suci juga dan barang sebagainya, banyak lagi barang sebagainya. Nah, pada benda yang suci, masa benda suci lah, kayak gaharu tadi suci, cendana suci, minyak suci, maka berubahlah air itu, lalu berubah air itu. Nah, dan jika banyak ubahnya, nah sekalipun ubahnya banyak, nah suci menyucikan jual. Nah, jadi misalnya kita baju seembernya, ya Allah, itu kesembuh ya Allah, anggaplah kemarau ya Allah, maka kurang daripada 20 ya. Lalu kekurangan apa? Ya kayu cendana, kayu gaharu atau minyak lah. Lalu misalnya berubah menjadi harum benar deh, sifat baunya berubah air itu. Nah, walaupun di sini jika banyak ubahnya, walaupun ubahnya harum benar, itu tetap suci dinyucikan juga. Artinya awal kesan wudhu, kalau dipakai wudhu sah wudhu, kesan mandi wajib boleh sah. Nah, jangan dibuang ke meja, bawa aja pada saat. Nah, kepada keilmuannya. Nah, kemudian ketiga, ada lagi air itu berubah sebab roh, yakni terukip. Bahasa Datuk Bahari terukip itu kalau bahasa kerennya apa? Terkontaminasi air. Nah, kalau bahasa kitanya itu tercemar. Nah, yakni terukip atau tercemar, terkontaminasi dengan bau bangkai, yang bau bangkai itu berhamburan dengan air, maka air itu suci menyucikan juga hukumnya. Nah, ini gini, ini misalnya anggaplah misalnya sumur, yang sumur itu lebih daripada 20 leh. Anggaplah misalnya ya jigar tuh ember lah ya, ember ada banyak di situ. Sekalinya ada bangkai gajah mati misalnya di ember itu, kan baunya, apalagi gajahnya busuk sudah, bulat sudah. Nah, di situ baunya ini menyeluruh. Yang tadi yang berhamburan, maksudnya berhamburan itu baunya berhamburan bukan bangkainya. Bangkainya di situ aja berhamburan baunya, sampai baunya itu yang tak baju situ atau baju yang di ember itu baunya terukip tadi, tercemar baunya itu apa ya? Baunya di ember itu apa ya? Baunya itu dasar bodoh ya, betul deh. Maka air itu suci menyucikan dua hukumnya. Artinya tahu ada dasar bodoh pasti, walaupun bau bangkai. Nah, ya jangan buang aja dia. Jangankan dasar minum, dasar bodoh
kalau lah berubah sebab roh, maksudnya nang apa benda yang mempunyai roh dari mati maknanya ya Allah kayak gajah apa rasanya perlu ya Allah ya ini terukir melihat tercemar dengan bau bangkai yang berhamburan. Bau bangkai itu dengan air, nah maka air itu suci menyucikan dua hukumnya. Apanya? Kampang, punya kampang. Nah kayak orang ziarah kayak kawan bayar loh, dibuat di kampang. Oh itu kata bapak? Apakah lagi kampang tuh biar ada parah benar, parah cendana. Kan misalnya banyak di jidar, kan nyamuk jidar biar cendana itu nah kesalahan bernapas tuh nah. Nah lalu orang dibuat di kampang, kayak kampang ada orang menjual kampang tuh. Nah lalu mandi wajib kayak punya kampang ya. Kalau pengantin benar mandi wajib. Mandi kempal dan malam itu kan lain mandi wajib, itu mandi pengantin. Ini kisah mandi wajib. Nah kisah mandi hadas. Kalau mempunyai mandi biasa itu dia pakai baju mustamar. Nah ada jadi masalahnya, maksudnya kita mandi wajib atau wudu itu harus pakai air mutlak. Nah contohnya misalnya jidar tadi lalu dibubui kampang ya lah. Nah kampang itu banyunya itu kan tapi ada berpengaruh rasa lunak tetap aja putih dirasai tetap aja banyu ada rasa kembang. Habis itu dicium ada juga ada yang bau parah banget itu masih kawat kesan mandi wajib kesan dulu masih kawat. Ini aja lah cendana atau kayu gaharu ini kan parah lagi, ini bisa mempengaruhi baunya nih masih kawat kesan bau dulu kesan mandi wajib apa lagi baju kampangnya itu apa benar perancingan kemudian nggak bisa dipakai lagi yang di dalam jidar tekak ya menurut lah itu kisah-kisah air mustamal biar mandi wajib lagi saja ini seumpama ya iya ini kan kisah mandi wajib kan mandi wajib jelas banyu sember ya lah, sember kurang daripada 2 bola ya lah. Nah lalu biar mandi wajib, mandi wajib. Kubuyan basuhan yang pertama itu ya nang bila gugur itu banyunya mustamal bila tabuan ke banyu nang kurang daripada 2 bola tuh bisa jadi mustamal. Ini basuhan yang wajib lah. Kalau kita mandi wajib itu basuhan yang pertama. Kalau wajib lah basuhan yang pertama liput sudah awal deh. Basuhan yang kedua itu sunat aja lagi. Ada apa lagi? Ini basuhan. Nah orang akan menjelaskan adalah arti air mustama itu apa? Dan mulai. Ini kita tanya nih. Ada bapak kalau kita belawas deh. Yang mau ketapa? Ini harus dijelaskan deh. Jadi air mustama itu apa dulu? Ini walaupun kita belum lagi berbicara, cuma orang menjelaskan dulu air mustama itu air nang bekas dipakai untuk mengangkat hadas kecil, bodoh, atau mengangkat hadas besar, mandi wajib. Cuman bekas membasuh basuhan dan wajib itu air mustama itu dan airnya kurang daripada 2 bola. Nah kemudian air tersebut disebut mustama dengan 3 syarat.
ukurnya itu sedikit aja lah. Kalau ditandain paling berapa titik? Tidak sampai 20 lah. Jadi syarat mustahmal itu yang pertama, banyunya itu kurang daripada 20. Kalau kita menenai membasuh muha pertama tuh kita tenai paling sedikit, jauh benar 20. Itu syarat pertama. Nah, kedua syaratnya apa? Batas basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib basuh muha yang pertama. Nah, gugur itu banyak itu mustahmal. Nah, syarat yang ketiga sudah terpisah dengan anggota yang dibasuh. Kalau banyak itu masih di muha ini baru lagi mustahmal. Nah, tapi sudah berpisah sudah dengan anggota yang dibasuh baru mustahmal. Nah, kayak kedua kita mandi wajib. Kita mandi wajib basuhan yang pertama niat saja mengangkat hadas besar dan seluruh badan. Nah, atau saja mengangkat junub sama aja juga. Nah, basuhan yang pertama basuhan wajib. Nah, lalu banyunya tuh terpisah daripada awak, ya kan? Kurang daripada 20 kalau tak, nang gugur tak. Nah, bila banyunya tuh terbuat dalam emberna kurang daripada 20, itu tadi kita project tadi. Maka banyu nanti itu mustamal. Nah, amun hendak menjadikan air suci menyucikan, tambahin banyu itu ya, tambahin sampai 20 nanti ember. Nya banyu mustamal ini kalau digabung sampai 20 itu jadi suci menyucikan kan jadi mustamal nanti. Contoh misalnya ini ada banyu mustamal secangkir mustamal berapa? Cuma bila dikumpulkan jadi 20 itu ada lagi mustamal jadi suci menyucikan awal. Nah, jadi berhati-hati ya kan bila mandi wajib itu basuhan yang pertama lah. Basuhan yang pertama meliputi awak kita tak. Bila itu tak merancing, artinya terpisah sudah dengan awak kita, terbuat dalam banyu yang kurang daripada 20 itu mustamal banyu itu. Nah, jadi bila mandi wajib itu pada misalnya di ember misalnya ya Allah, nang basuhan yang pertama biar jauh jadi daripada ember itu naik, jangan sampai terperancing. Soalnya bila terperancing itu terbuat banyak yang orang daripada 20 itu bisa mustamal. Iba sudah liput biar angkat bobotnya kalau di dalam ember itu ada apa lagi, atau ada terperancing ada apa lagi itu ada jadi mustamal lagi, walaupun kita tak perancing. Nah, paham lah ya. Nah, sampai kayak ini ulama tuh menentukan kayak ini lah. Nih. Ini ada ember yang kurang daripada 20. Ember yang kurang daripada 20. Lalu mandi wajib bercampur berjalan situ sahbian. Nah, misalnya ember ya Allah, ember atau jidar yang kurang daripada 20 lah. Kurang anggaplah 200 liter. 200 liter tuh kurang daripada 20. Pajol pencawatan aja di rumah ada pajol ya kalau pencawatan mandi wajib timbah junub aja. Buat dari ember saja pun mengangkat hadas besar. Penyelamai tidak gitu, asal lipat aja sudah bangsol sudah terangkat sudah. Cuman imbahnya tuh baiknya tuh mustamal. Karena memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama airnya kurang daripada 20. Syarat yang kedua sudah dipakai membasuh anggota yang wajib dibasuh. Yang ketiga sudah terpisah lawan awak kita. Jadi selama kita bergerak di situ biar benyalam ya saja pun mengangkat hadas besar walaupun bantis kedahulu nih. Benyalam di situ ya Allah. Selama kita belum babaksul, belum berangkat, belum pisah, itu banyak tuh masih suci menyucikan, belum mustamal lagi. Sampai bini kita tetap melihat kabarnya penyelam di situ. Bini kita tuh boleh wudhu di dalam situ. Nah, ambil banyu situ wudhu karena banyunya belum mustamal. Nah, walaupun kita ada di situ, kalau mesti penyelam lah, bukan wae kepala ya Allah, mesti penyelam ya wae kalau itu mati lamas. Tadi dulu yang membuat langsung itu sudah
mandi bersihkan. Ada yang langsung mandi. Ini belum besar lagi awaknya. Banyak orang daripada 2 bulan. Nah, anggaplah ember, cuman ember yang membuat awak kita menyelam. Saja pun udah mati, saja pun mangkat habis besar. Buat air dalam situ. Ini sampai menyelam situ ya pulang. Bang Sulaiman kepala. Itu banyunan belum tapi sawan awak kita tuh belum lagi mustamal. Karena belum memenuhi syarat dan mustamal dari airnya. Yang pertama kurang daripada 2 bulan, itu kurang daripada 2 bulan lah. Yang kedua membasuh nang wajib, iya itu membasuh nang wajib tuh. Cuman syarat yang ketiga ini belum terpisah lagi lawan awaknya. Ini bila sudah terpisah lawan awaknya baru mustakmal. Nah itu kan ini masih di dalam baju situ, belum terpisah lagi lawan awaknya. Sampai ini kita boleh bodoh sih pak ambil, padahal apanya ada di situ masih suci. Tapi kalau misalnya nah sudah imbah sudah banyak berpisah sudah oleh bagian itu, tapi akad kan sudah ada sialan itu kan ada awal lagi kesan wudhu kesan mandi, tapi boleh itu, tapi air itu suci cuman karena kamu menyucikan artinya suci itu boleh. Namanya mengambil baju kesan menjeram pola kopi boleh tujuan nya air suci tapi karena menyucikan itu boleh diminum. Sampai-sampai itu ada orang meminum bekas air wudhu namanya dikenainya yang mengambil berkat kuitan. Nah itu jadi itu ada mustamal selama ada terpisah. Jadi arti mustamal itu harus tahu kan, harus dicatat. Jadi kayak di gayung nih, ada orang paham gayung seember. Lalu ada yang modal pakai tangan, udah bener gitu, kesan wudhunya mustamal. Gimana? Mustamal itu belum mustamal karena tidak memenuhi 3 syarat. Nah, memang airnya kurang daripada 2 bulan. Cuman ini yang membasuh tangan itu bukan untuk membasuh anggota wudhu, mau jawab, bukan untuk mandi wajib niatnya. Dan walaupun sudah terpisah daripada ini misalnya banyak seember nih, orang pada paham atau mengantuk kan waktu belajar dikucau orang, wah banyak itu mustamal apalagi kesan wudhu. Nah kadang arti mustamal itu yang pertama kurang-kurangnya tahu sudah apa dah? Kurang daripada 2 bulan, memang kurang daripada 2 bulan terus. Kemudian terpisah daripada anggota yang dibasuh dan basuhannya membasuh anggota mengangkat hadas kecil, contohnya membasuhan wajib wudhu atau mandi wajib. Nyatakan ada mandi wajib tadi ya kalau atau ada wudhu tadi di situ mau jawab itu kalau mustamal masih tahu kesan wudhu kesan mandi wajib. Nah jadi ini ada paham di buangnya sayangnya banyak. Nah itu jadi sampai kayak gini lah. Ini misalnya seember atau lebih dari pokoknya air kurang daripada 2 bulan. Ada bini kita misalnya imbah tutung haid kan, imbah tutung haid itu kan mandi wajib lah. Lalu iseng-iseng aja memasukkan jadi niatnya mandi aja masukkan jadi, walaupun jadinya sedikit aja diangkatnya mustamal. Kenapa? Karena memenuhi 3 syarat. Yang pertama bajunya kurang daripada 2 bulan. Yang kedua membasuh nang wajib kan termasuk wajib. Kalau membasuh ini cuma kayak iseng diangkatnya. Yang ketiga terpisah lawan anggota membasuh mustamal. Walaupun ada berubah bajunya membasuh nang wajib. Paham lah? Ini kisah orang banyak sedikit lah kayak kita nih kan. Ya Allah, tong di atas ya Allah. Besok ada kerannya ke bawah, ada jadi masalah yang mandi wajib ya Allah, atau campur ke sungai. Ini kisah orang baju sedikit. Jadi kita wudhu lah. Ini kisah orang wudhu lah. Kita wudhu. Wudhu. Basuhan yang pertama
gugur. Nah, itu mustamal. Kenapa? Karena memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kurang daripada 20, kan gugur itu kurang daripada 20 sedikit jauh. Kemudian membasuh yang wajib, kemudian terpisah sudah lawan anggota yang dibasuh mustamal. Basuhan yang kedua itu basuhan sunat, bukan basuhan wajib. Gugur bajunya itu ada mustamal. Basuhan ketiga gugur itu ada mustamal. Kenapa? Karena bukan membasuh yang wajib, itu basuhan sunat. Nah, jadi yang ada mustamalnya kita tampung misalnya di ember. Ya, membasuh tangan, basuh yang pertama wajib. Gugur bajunya itu mustamal. Yang kiri gugur itu mustamal. Basuhan yang kedua bajunya kita tampung pulang, itu ada mustamal bajunya. Karena basuhan yang kedua wajib. Basuhan ketiga ya teman. Sampai bajunya itu bisa sakit, kalau orang bisa wudu kawan. Nah, karena baju itu ada mustamal, kenapa? Ada memenuhi 3 syarat. Nah, kan basuhan wajib belum mustamal ya, basuhan wajib. Basuhan wajib waktu wudu atau waktu mandi wajib. Nah, jadi ibaratnya itu kita nih benar kalau orang mengucap baju mustamal itu jadi jawaban. Nah, jauh benar. Jadi mustamal itu kan najis juga ya kan. Pokoknya mustamal itu ada awal gasan dipakai gasan wudu, gasan mandi wajib. Nah, ya itu tadi syaratnya tadi kurang daripada 20, bakas membasuh anggota wajib waktu wudu atau mandi wajib, atau yang ketiga tidak bisa daripada anggota. Jadi misalnya kita nih ada junub nih, kayak kita nih ada junub mana? Nah, ada saat emperan kita mandi di situ sebenarnya keluar kita mustamal ada mustamal. Boleh kita di situ boleh. Kita wudu pulang di situ, bini kita wudu di situ pulang. Kenapa? Karena kita ada membasuh wajib, kita ada mandi wajib di situ. Paham ya, Pak? Jadi ibaratnya tuh harus berilmu lah, ada ilmu ya, buang, bekas dijajak anak-anak dia, anak-anak di situ dia menyawam dia. Nah, jadi mustamal itu kalau dipakai untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil wudu yang itu pun basuhan wajib. Jadi misalnya orang misalnya lagi, jadi dalam waktu itu kita mandi sunat, mandi hari Jumat hendak masjid mandi sunat itu kan saja mau mandi hari Jumat. Nah, sunat Allah Taala punya lama di dalam bab nang kurang daripada 20 gitu basuh ya Allah. Nah, asal bajunya tadi kada berubah lah. Sifatnya ada berubah, artinya tetap aja nih baunya ada berubah, rasanya ada berubah, itu masih suci menyucikan. Nah, gitu. Nah, kalau pulang bini kita hendak wudu sih boleh. Kalau sebenarnya buat mudahan ada manfaatnya, mudahan dosa kita dosa